wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami kelompok 1 kelas 4 IKI akan mempresentasikan materi dongeng pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Nikadek Gina Puspitasari dengan NIM 211031082, Imade Bayu Putrayasa dengan NIM 21110312112, Nima Dewi Mas Damayanti dengan NIM 21110312229, dan Putu Sintia Wulandari dengan NIM 21110312236. Nah teman-teman, langsung saja lanjut ke materi. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu dongeng? Dongeng merupakan salah satu sastra lisan sebagai media atau sarana pembelajaran di berbagai budaya. Teman-teman, dalam konteks pendidikan di siswa jenjang sekolah dasar, dongeng ini tidak hanya digunakan atau menawarkan cerita yang bersifat menghibur loh. Namun, dongeng ini juga berisikan nilai-nilai moral, dan juga pada dongeng ini kita dapat mengontrol emosi dan juga mengembangkan imajinasi dari anak-anak. Nah, melalui dongeng ini, siswa dapat meningkatkan atau memperluas kosakatanya, kemudian siswa juga dapat meningkatkan kemampuan dari pemahaman, dan yang terakhir, siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicaranya. Jadi tujuan dari analisis ini dibuat yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui teori pendukung pada materi dongeng pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui pengembangan bahan ajar, metode, dan media yang digunakan pada materi dongeng pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui unsur kearifan lokal yang dimuat pada materi dongeng pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Lalu yang keempat yaitu untuk mengetahui evaluasi pada materi dongeng. Teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari seseorang tersebut. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan aktivitas mendongeng siswa, yang mana siswa diberikan stimulus atau rangsangan berupa dongeng yang berisikan aktivitas atau karakter dalam dongeng. Kemudian, siswa akan memberikan respon melalui tingkah laku tersebut. Teori nativisme. Chomsky dan Hadley adalah tokoh dari pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Mendongeng pula termasuk aktivitas verbal, yang mana siswa diminta untuk berkomunikasi dengan siswa yang lain dengan menggunakan dongeng. Teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku itu terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi ini terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Siswa yang dapat melakukan observasi dari adanya dongeng, yang nantinya setelah melakukan observasi pada dongeng tersebut, siswa dapat melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya melalui pesan-pesan moral yang ada pada dongeng tersebut. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena adanya motivasi dari diri individu masing-masing dalam berinteraksi sosial. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pelajaran untuk siswa sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, siswa dibimbing sedemikian rupa agar pada awalnya dapat mengalami peningkatan pengetahuan dan komunikasi seakurat mungkin, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia hingga saat ini dinilai belum optimal karena
tidak berbobot dan membosankan. Hal-hal seperti itu mengurangi daya tarik dan minat siswa dalam mempelajari sastra. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan bahan ajar pemahaman sastra yang memadukan materi dongeng dengan banyak gambar ilustrasi dan video animasi. Bahan ajar ini dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan siswa sehingga dapat membantu mereka dalam belajar. Dengan bantuan bahan ajar ini, siswa dirancang untuk dapat belajar mandiri karena tidak bergantung pada guru dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Pengembangan bahan ajar menuntut guru yang profesional agar siswa mampu menghasilkan pembelajaran yang positif sesuai dengan kurikulum perkembangan kebutuhan siswa yang berbasis teknologi informasi. Tahapan pengembangan media pembelajaran. Produk pengembangan yang akan dilakukan adalah bahan ajar yang bertujuan untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui pemaduan dongeng untuk anak sekolah dasar. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4D yang terdiri dari fase definisi, fase desain, fase pengembangan, dan terakhir adalah fase penyebaran. Tahapan pertama adalah pendefinisian. Menentukan tujuan untuk menetapkan dan menginterpretasikan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk pembelajaran. Persyaratan kegiatan belajar mengajar diawali dengan menganalisis tujuan dan membatasi pengembangan materi yang akan diajar. Fase ini memiliki 4 inti, antara lain analisis kebutuhan, found and analysis, analisis siswa, learner analysis, analisis tugas, task analysis, analisis konsep, konsep analisis, dan yang terakhir adalah spesifikasi tujuan pembelajaran atau specific instructional objective. Selanjutnya adalah tahap perancangan. Tahap perancangan ini dilakukan setelah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Kegiatan pada fase ini meliputi penyiapan bahan pengembangan bahan ajar dan penyusunan rencana awal pengembangan bahan ajar. Cerita yang dipilih juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan mengembangkan materi pembelajaran, pilihan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan, di mana validator ahli dan ahli media memvalidasi kesesuaian bahan ajar untuk digunakan sebagai sumber belajar. Rencana atau draft pertama yang diimplementasikan kemudian dikonfirmasi oleh validator. Setelah validasi, model pertama direvisi untuk mendapatkan hasil draft kedua yang digunakan sebagai uji coba. Tahapan yang keempat dan yang terakhir adalah penyebaran atau disseminate. Sebelum bahan ajar disebarkan, akan dilakukan analisis respon pengguna dari hasil uji coba luas. Jika hasil dari uji coba luas adalah praktis, maka bahan ajar akan disebarluaskan. Tahap penyebaran bisa digunakan di kelas lain, di sekolah lain, guru lain, dan instansi lain yang membutuhkan. Nah teman-teman, ada 2 metode pengajaran dongeng pada siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah metode bermain peran. Pada metode bermain peran ini dapat melatih kemampuan berbahasa Indonesia pada jenjang siswa sekolah dasar karena merupakan salah satu tujuan dari pengajaran bahasa Indonesia pada jenjang sekolah dasar. Yang kedua adalah metode lebah berdengung atau metode The Buzzing Bee Method. Pada metode lebah berdengung ini, siswa dapat melakukan dongeng atau mendongeng pada teman-temannya, baik teman sebangkunya maupun teman dari berbagai kelompok. Baik, ada beberapa dari media mendongeng, yaitu yang pertama adalah gambar seri atau gambar yang paling umum digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi dongeng. Lalu yang kedua ada pop-up book, yaitu gambar 3 dimensi yang dibuat dari kertas. Lalu yang ketiga ada media audiovisual, adalah media yang menjadi alternatif setelah pop-up book. Lalu yang keempat ada bermain peran, di mana siswa akan bermain peran pada dongeng pada pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada wayang yang mengisahkan kisah kepahlawanan tokoh yang berwatak baik melawan tokoh yang berwatak jahat, sehingga siswa dapat mengetahui mana yang benar lalu dan mana yang buruk. Dongeng termasuk bentuk karya sastra lama yang penyampaiannya dilakukan secara
dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dongeng dipergunakan sebagai sarana penyampaian nasihat dan nilai-nilai moral. Pada era ketika anak-anak belum dihadapkan pada dunia digital dan internet, dongeng merupakan sarana yang efektif untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan-pesan kearifan. Dongeng hidup di tengah-tengah berbagai masyarakat dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Hal ini berarti bahwa masing-masing dongeng menyiratkan muatan budaya serta kearifan lokal yang unik. Unsur kearifan lokal yang terdapat dalam dongeng yaitu yang pertama adalah keyakinan bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kekuatan Tuhan dalam mengatur kehidupan tidak akan mampu dipahami oleh makhluk ciptaannya. Kita seringkali hanya bisa melihat hasil akhir, apa yang terjadi pada seseorang atau seekor binatang atau sebatang tumbuhan, namun kita tidak mampu menelaah misalnya mengapa dua keajaiban yang sama berakhir dengan cara yang sangat berbeda, atau mengapa sesuatu yang mustahil bisa terjadi begitu saja. Kedua, disadari bahwa makhluk hidup di dunia ini hidup berdampingan dengan kedudukan yang setara. Tidak ada satu makhluk hidup manapun yang hidup berhak atas kehidupan di dunia ini. Semua dongeng yang dianalisis mencerminkan keyakinan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak yang sama atas dunia dan kehidupannya. Ketiga, tercermin dalam semua dongeng adalah kearifan dalam memandang dunia sebagai sebuah sistem keseimbangan yang tidak perlu dan tidak akan dapat diubah. Kejahatan selalu akan membayang-bayangi kebaikan, kebenaran akan selalu saling bersanding dengan kepalsuan atau kemunafikan, rasa cinta dan iri memiliki batas yang tipis, namun nasib baik dan nasib buruk juga merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Sebaik-baiknya yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup adalah tidak terjatuh dalam sisi gelap kehidupan ini. Keempat, kendali diri merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup dalam berperilaku, dan kendali diri bermuara pada kemampuan berpikir. Siapapun yang mampu mengendalikan pikirannya akan berhasil mengatasi hambatan dan tantangan hidupnya. Dalam semua dongeng kearifan ini digambarkan melalui tokoh-tokoh trickster, tokoh cerdas yang senang menggunakan tipu muslihat untuk mencapai suatu tujuan baik, misalnya kancil, katak, rubah, dan rusa. Pada ajaran agama Hindu terdapat ajaran Tatwam Asi, di mana fungsinya sebagai penuntun untuk hidup saling membantu dan saling menghormati. Fungsi dari Tatwam Asi tersebut merupakan dasar pendidikan karakter yang harus ditanamkan di dalam diri anak agar dapat mampu membentuk karakter di dalam dirinya ketika dewasa dan menjadi pribadi yang baik dan memiliki karakter yang kuat. Ajaran Tatwam Asi ini bisa kita selipkan pada materi dongeng, seperti guru memaparkan materi dongeng si kura-kura yang sombong. Dengan menggunakan media puppet, ajaran Tatwam Asi mengajarkan kita untuk selalu memiliki jiwa sosial dan keinginan untuk saling menolong orang lain. Ada beberapa teknik evaluasi yang dapat digunakan dalam penilaian materi dongeng pada sekolah dasar. Berikut adalah beberapa contoh teknik evaluasi yang dapat diterapkan. Tes tertulis. Guru dapat menyusun soal pilihan ganda, isian atau esai terkait dengan isi cerita dongeng. Tes ini dapat menguji pemahaman siswa tentang jalannya cerita, karakter, atau pesan moral dalam dongeng. Yang kedua adalah proyek tugas atau tugas kreatif. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membuat buku cerita berdasarkan dongeng yang telah dipelajari. Siswa dapat menulis cerita menggunakan ilustrasi dan menyusun buku cerita yang menarik. Diskusi kelompok. Guru dapat mengatur diskusi kelompok tentang cerita dongeng yang telah dibaca. Siswa dapat berbagi pemahaman mereka tentang cerita, mengungkapkan pendapat mereka atau membandingkan cerita dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya adalah pembuatan drama. Guru dapat mengajak siswa untuk menginterpretasikan cerita dongeng melalui drama. Siswa dapat memainkan peran karakter, membuat skenario, dan mempertunjukkan drama di kelas. Berikutnya adalah presentasi lisan. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan cerita dongeng yang mereka sukai atau menarik perhatian mereka. Siswa dapat berbicara tentang alur cerita, tokoh-tokoh penting, atau pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah portofolio. Guru dapat meminta siswa untuk membuat portofolio yang berisi tulisan,
tulisan, gambar, atau proyek terkait dengan cerita dongeng yang telah dipelajari. Portofolio dapat mencerminkan pemahaman siswa tentang cerita dan kemampuan kreatif mereka. Pilihan teknik evaluasi dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dengan variasi teknik evaluasi, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman siswa terhadap materi dongeng dan kemampuan mereka dalam menerapkan